Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Hari ini saya akan membahas tentang 5 cara pengoptimalan Microsoft Office Word untuk penyusunan laporan tugas akhir ataupun skripsi. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan bahas yaitu 1. Pembuatan daftar isi. Baik, sebelum kita melakukan pembuatan daftar isi, terlebih dulu kita siapkan dulu sampel dokumen kita. Ini contohnya. Oke, baik. Pertama, saya akan buat daftar isi itu dari mulai pendahuluan itu judul babnya. Baik, untuk itu blok judul bab. Berikutnya pilih create style, terus buat judul, pilih modify, ganti menjadi heading 1, ganti colornya menjadi hitam. Oke, centang automatic update. Oke, sudah terbentuk style judul. Berikutnya untuk subjudul, blok sama seperti tadi, create style, buat subjudul, modify lagi, ganti warnanya menjadi hitam, dan yang ini untuk subjudul dia heading 2. Kalau ada subjudul dari subjudul jadi heading 3 dan seterusnya. Oke, berikutnya oke. Setelah ini kita jadikan semua poin-poin ini jadi subjudul. Tinggal klik aja ke subjudul. Oke, kalau sudah, kita bisa buat daftar isinya. Arahkan aja kursornya di paling atas, paragraf paling atas, terus ambil menu reference. Oke, berikutnya pilih table of content. Pilih aja yang automatic table 1. Oke, daftar isi sudah terbentuk nih. Sekarang kita pindahkan bab 1 ini di bawah, tinggal insert pack break. Oke, kita ganti jenis hurufnya. Oke, daftar isi sudah jadi. Sekarang kita mau lihat apakah nomor yang ada di sini itu sudah sesuai dengan nomor halaman atau belum. Baik, sebelumnya kita akan buat nomor halamannya. Double klik aja di bagian footernya, terus pilih pack number. Oke, pilih bottom of pack, pilih plain number. Sekarang mau cek. Oke, daftar isi ini terhitung nilai nomor pertama. Yang ini nomor kedua. Harusnya judul utama ini kan nomor pertama. Untuk membuat cara seperti itu, ya, ini di undo dulu. Oke, silakan di undo. Sudah, kalau sudah arahkan kursornya di bagian judul utama, terus centang different first pack-nya. Pilih pack number, pilih bottom, klik plain number. Oke, sekarang daftar isi ini sudah tidak ada angkanya lagi, tapi penomoran masih tetap 2. Sekarang masuk lagi ke pack number, pilih format pack number, startnya mulai dari 0. Oke, sekarang posisinya bab 1 ini sudah halaman pertama, halaman kedua, ketiga. Sekarang kita lihat di daftar isinya. Tujuan penelitian halaman kedua. Bener nggak di daftar isinya tujuan penelitian di halaman kedua? Bener. Metodologi halaman ketiga. Kita cek halaman ketiga. Baik, seperti itu cara membuat daftar isi dengan mudah. Tips trik yang kedua, yaitu akan membuat nomor halaman di tempat yang berbeda. Di beberapa panduan, judul bab utama itu nomor halamannya di bawah, judul bab subjudul berikutnya nomor halamannya di atas kanan. Itu beberapa panduan seperti itu. Untuk membuatnya kamu tidak perlu membuat 2 file, yaitu satu file menyimpan judul utama, satu file berikutnya menyimpan isi berikutnya. Nggak usah membuat kayak gitu. Dan salah satu lagi dampak membuat 2 file seperti itu, yaitu ketika ada update di salah satu isi, maka tidak akan mudah mensinkronkannya. Baik, caranya sebenarnya mudah membuat nomor halaman seperti itu. Ya, double klik aja di bagian footer di halaman pertama. Seperti ini. Oke, terus pastikan kamu centang different first pack-nya. Pilih pack number-nya, terus pilih ke tengah. Ini di setting menjadi nomor halamannya, misalnya ini halaman pertama. Oke. Terus untuk yang di sini different pack-nya itu centang, pilih pack number, top of pack, pilih yang paling atas. Maka halaman kamu sudah jadi. Oke, bisa dilihat halaman pertama di bawah, halaman kedua di atas, terusnya di atas. Oke, berikutnya tips yang ketiga, membuat nomor gambar, dan berikutnya membuat daftar isinya. Oke, saya anggap ini bab 2. Untuk membuat nama gambar itu kita tidak serta-merta langsung buat seperti ini. Itu akan merepotkan kita waktu membuat daftar gambar yang banyak. Itu yang pertama.
Kadang kita lupa ini nomor gambar yang keberapa. Yang kedua, kita ingin membuat daftar isinya otomatis. Jadi contoh saya akan buat nomor gambar menggunakan fitur yang ada di Microsoft Office Word. Langkah yang berikutnya, ambil di reference. Berikutnya insert caption. Oke, ini defaultnya figur. Kamu bisa buat baru. Misalnya saya buat ini halaman, ini bab kedua, maka gambar 2 titik. Klik OK. Oke, kalau sudah, oke kan aja. Oke, ini dia. Misalnya saya buat ini gambar sistem informasi distribusi. Nama gambar ya. Oke. Terus berikutnya di antara ini ada gambar juga. Misalnya ini ada gambar juga, kita letak di sini. Ini contoh aja ya. Terus untuk membuat nama gambar berikutnya itu tinggal insert caption. Oke kan aja. Buat misalnya namanya ini paradigma sistem informasi. Oke. Berikutnya tinggal dirapikan jenis hurufnya seragam. Oke, sudah jadi. Nomor halaman kamu sudah otomatis nih, gitu. Ini udah by system. Kamu udah bisa otomatis nih buat daftar isinya. Itu menunya di reference. Terus di sini ada menu table of figure dialog, klik aja. Ini pilihannya. Mau seperti apa sampelnya? Ini bisa dilihat dari sini. Kira-kira daftar isi kamu mau seperti apa? Misalnya rata-rata kan seperti ini nih. Ada nomornya, ada teksnya dan seterusnya. Pemisahnya bisa pakai titik-titik dan seterusnya. Itu bisa sesuaikan dengan panduan kamu. Terus kamu mau include dengan penulisan gambar apa nama teks gambarnya aja. Itu bisa. Oke. Terus kamu mau gunakan itu bisa hyperlink, artinya hyperlink itu bisa langsung diklik pindah ke halaman yang dituju. Kalau mau silakan. Kalau sudah klik OK aja. Ini seperti ini. Dan ini kamu tinggal pack break aja. Berikutnya ini tinggal kamu sesuaikan aja sesuai dengan format. Sudah, ini udah jadi daftar isinya. Gambarnya udah otomatis namanya. Kalau kamu mau ke tempat yang dituju itu tinggal tekan kontrol terus diklik, maka dia akan ngedirect ke gambar itu di mana. Itu otomatis loh, gitu. Kamu tinggal menyesuaikan aja. Dan penyesuaian nomor ini tinggal disesuaikan kayak di tips pertama. Ketika kamu punya dokumen banyak nih, contohnya seperti ini. Misalnya, kamu punya dokumen penelitian kamu banyak. Rupanya di antara halaman kedua dan ketiga, kamu punya data yang datanya itu tidak bisa menggunakan mode portrait. Datanya harus menggunakan mode landscape. Caranya gimana? Kamu tinggal klik aja di menu layout. Berikutnya pilih yang tanda panah package setup di bawah seperti ini. Oke. Terus kamu pilih landscape. Kamu pilih this point forward. Artinya setelah dokumen yang kamu tuju saya arahkan kemari, berarti di antara ini. Kalau sudah klik OK. Nah ini. Oke, kalau dokumen ini mau kosong, kamu tinggal pack break aja dulu. Pack break seperti ini. Dan balikkan dokumen ini menjadi portrait. Caranya sama seperti tadi. Layout, berikutnya pack setup, pilih landscape, berikutnya this point forward. Nah gitu. Udah, cara otomatis yang kamu bisa lihat. Nih. Semuanya portrait, hanya ini landscape. Begitu seterusnya. Membuat daftar pustaka. Contoh misalnya. Oke, ini mau merupakan kutipan. Sebelumnya kamu harus dapat dulu referensinya. Pastikan sebelumnya kamu sudah menginstal aplikasi namanya Mendeley. Ini, kamu tinggal googling aja di internet seperti ini. Oke, tinggal download aja. Berikutnya install. Berikutnya ikutin arahannya sampai menginstal plugin dari Mendeley-nya. Dan setelah plugin-nya muncul, maka akan tampil seperti ini. Gitu. Sebelumnya, ketika sudah diinstal aplikasi Mendeley-nya, oke, ini ada data sebelumnya, saya hapus dulu. Baik, cara yang paling mudah pertama sekali yaitu tambahkan dokumen yang sudah kamu miliki sebagai referensi. Contohnya misalnya saya punya 3 dokumen ini. 3 dokumen ini untuk referensinya. Berikutnya tinggal diklik add. Tambahkan dokumen ini. Oke. Kalau sudah ditambahkan, klik aja sinkron.
Oke, berikutnya tambahkan aja dokumen yang sudah kamu miliki sebagai reference. Tambahkan seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tinggal buat citasinya tinggal seperti ini. Ini misalnya kutipan, klik aja insert. Berdasarkan namanya siapa misalnya. Misalnya berdasarkan nama Mario. Klik oke. Nah, ini lagi misalnya berdasarkan siapa misalnya. Berdasarkan nama Jadi Mati misalnya, klik OK. Berikutnya di halaman berikut yang terakhir, kamu tinggal buat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustakanya, itu tinggal klik insert bibliografi seperti ini. Dah, ini udah jadi daftar pustakanya. Tinggal berikan aja ke bawah seperti ini. Ini daftar pustakanya udah otomatis jadi. Kalau misalnya di beberapa panduan kamu, misalnya format stylenya ini tidak seperti ini tapi yang pakai angka-angka, itu caranya tinggal kamu ganti stylenya ke IEEE, jadinya seperti ini. Daftar pustaka jadi seperti ini. Itu saja 5 tips yang mungkin kamu bisa gunakan untuk pengoptimalan Microsoft Office Word kamu dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.